Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat, kita udah masuk di tahun yang baru. Dan gua harap semua semangat kita yang di tahun lalu bisa bertambah. Yang belum tercapai, semoga bisa tercapai di tahun ini. Dan yang lagi berat-berat atau lagi di fase berat, semoga cepat diringankan. Gue yakin karena lo adalah orang yang kuat, makanya Tuhan kasih fase itu ke lo. Keep going forward. One day lu bakal dapetin semuanya sesuai dengan usaha lo. Di video kali ini gue akan bahas hal terpenting buat kita, para gentleman, yang harus ditinggalin di 2023 karena kita udah di 2024. So without further ado, kita langsung masuk aja ke hal yang numero uno. Hal yang pertama ini akan sangat-sangat gue tekankan karena kita udah semakin dewasa ya. Kalian para masyarakat gentle udah semakin memasuki pendewasaan dan bakal banyak people come and go. Halnya adalah tinggalkan orang-orang toksik. Teman-teman yang lo anggap adalah teman terbaik ternyata toksik. Sebenarnya bukan dari sikap mereka atau perilaku mereka, bukan. Mereka masuk ke zona toksik buat lo karena lo memiliki tujuan yang sangat-sangat besar. Dan ketika lo mempertahankan teman-teman yang mungkin tidak memiliki visi dan misi yang sama dengan lo, ya otomatis mereka akan menjadi toksik. Seenggaknya mereka memperlambat pace lo atau memperlambat lari lo untuk menuju titik tuju lo, ya otomatis mereka adalah orang-orang yang toksik. Bukan berarti kita harus musuhin, kita harus lupain, enggak. Seenggaknya lo udah tahu, oh ini orang-orang yang bisa mensupport gua, oh ini orang-orang yang hanya bisa memperlambat gua, oh ini orang-orang yang hanya bisa menemani gua waktu hahaha hihi aja. Gua punya tujuan yang sangat besar, berarti gua harus mengelilingi diri gue dengan orang-orang yang berkualitas. Jadi kalau misalnya lo hanya berdasarkan rasa sayang, mau lo ngerasa sayangnya gimana pun sama dia tapi dia toksik buat lo tidak bisa berkembang, lo tidak bisa berteman, lo punya waktu untuk diri lo sendiri aja terbatas. Itu toksik tuh, tinggalin untuk kebaikan diri lo sendiri. Hal yang kedua adalah kegiatan toksik. Otomatis ketika lo udah memilah-milah orang-orang di sekitar lo yang toksik, yang mana lo akan tahu, oh kegiatan ini nggak baik buat gue, oh kegiatan ini bukan menjadikan gue orang yang lebih baik untuk kedepannya, ya lo tinggalin kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau misalnya lo santai leha-leha main HP itu bisa 20 jam sehari, ya dikurangin gitu, seenggaknya 10 jam misalnya gitu ya. Itu lebih baik dibandingkan lo 20 jam. Sampai akhirnya lo udah turun di 10 jam, mulai kontrol di 5 jam, mulai kontrol di waktu-waktu senggang lo aja, lo main HP, that's better. Hal yang ketiga adalah kebiasaan kita yang selalu melihat apa yang tidak kita miliki. Kebanyakan orang yang nggak sadar adalah ketika melihat orang lain, kok dia bisa punya ya, gue gini-gini aja nih, gue masih di umur segini, tapi teman-teman gue udah hebat-hebat, udah sukses-sukses. Bahkan ketika kita cerita sama orang tua membandingkan kita dengan anaknya, temennya yang udah kuliah di sana, udah berhasil begini, udah bisa jalan ke sono, akhirnya lo malah menjadi kecil sendiri. Daripada lo membanding-bandingkan diri lo atau melihat apa yang lo tidak punya, mungkin lo harus bisa mengapresiasi hal-hal kecil yang lo miliki. Misal lo pengen dapetin cewek di sosmed, dia cantik, dia bla bla bla, dia terkenal bla 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 lah. Sampai akhirnya lo terfokus dengan doi yang tidak tahu di mana. Sementara lo punya teman-teman yang mungkin lebih berkualitas, yang mungkin lebih dekat, yang mungkin bisa lo lakukan pendekatan secara langsung mata ketemu mata. Lo ngerasain groginya. Itu emang harus dimulai dari lo bisa mengapresiasi hal yang lo miliki di sekitar lo. Dan ketika lo udah mulai mengapresiasi hal kecil dari diri lo, akan banyak pintu kehidupan yang terbuka ke lo. Misal oke, lo emang pengen dapetin cewek cantik, emang pengen dapetin cewek putih, emang pengen dapetin cewek yang bisa sayang sama orang tua lo harus buka pintu pertama dulu. Nggak langsung nemuin, oh ini dia pintunya, cewek yang putih, cantik, bisa sayang orang tua. Nggak bisa. Pintu pertama, lu buka, oh ceweknya putih tapi kayaknya dia lumayan matre, ya udah lu keep going, ketemu pintu kedua, oh ini cewek yang putih udah nggak matre, cuma nggak begitu dekat dengan orang tuanya, ya udah lu jalan lagi, akhirnya ketemu pintu ketiga, baru ketemu cewek yang putih yang nggak matre, yang sayang sama orang tua. Cuma poin yang terpenting dari sini adalah lo tetap maju, lo membuka dulu pintu yang pertama, lo buka lagi pintu yang kedua, lo buka lagi pintu yang ketiga. Ketika lo membuka pintu pertama, lo menemukan cewek yang putih, lo udah senang, terus ternyata oh dia ternyata matre, apakah lo sedih? Pasti. Apakah lo kecewa? Yes. Ini bukan kegagalan, ini adalah sebuah proses pembelajaran. Gua akan jadikan ini fuel, bahan bakar untuk jalan ke depan supaya semakin kuat lagi untuk langkah lo ke depan. Dan hal ini bisa lo jalani ketika lo mulai mengapresiasi hal-hal kecil di sekitar lo. Hal yang keempat adalah lo masih main aman dengan hidup lo. Take risk dong. Tetap lihat opsi yang pantas untuk lo perjuangkan. Itu yang lo ambil. Ah, dia begini begitu, ya udah deh gue lihat ke depannya. Jangan ambil resiko, lo ambil keputusan. Gue berani untuk bilang tidak. Gue berani untuk bilang iya. Gue pengen begini begitu begini tuh ngomong. Jangan cuma merasa aduh gue nggak enak, aduh gue malu, aduh gue udah 2024.
ya. Mau sampai tahun kapan lo tidak mendapatkan versi diri lo yang terbaik? Semakin dini lo mulai perjalanan ini, akan semakin cepat juga lo tua. Ya, ambil resiko hidup lo. Kalau enggak, hidup lo ntar yang jadi resiko. Yang kelima adalah lo masih tidak berani menjadi bad boy. Semua nggak enak, semua malu, semua sungkan. Cuma lo doang yang kepikiran macem-macem gitu. Orang lain belum tentu mikirin hal yang sama kayak lo. Bad boy di sini bukan berarti lo main cewek kanan kiri, bukan sekedar itu doang. Bukan sekedar penampilan yang looks-nya rebel, bukan sekedar lo pakai jaket jeans. Bad boy di sini gue akan bilang lo menjadi karakter seorang bad boy. Ketika lo nggak suka, lo berani bilang tidak. Lo berani mengeluarkan kata penolakan. Dan ketika lo suka, lo berani ngomong juga. Bad boy ya nggak sekedar bilang cewek cantik, kamu cantik. Di sini udah mulai kita mainkan. Mungkin ini akan jadi next konten gue, yaitu kita mulai main ke ranah sensual, di pujian, di omongan gitu ya, candaan-candaan yang mulai mengarah hihi gitu ya. Nah, bad boy itu sangat-sangat sangat-sangat lihai memainkan zona komunikasi ke arah sensual, ke arah seksual. Itu sangat-sangat lihai. Cuma yang jadi poin utama bukan masalah gimana caranya lo main ke situ, enggak. Lo harus buka dulu inner bad boy lo. Ini dalam artinya tadi gue bilang, ketika lo nggak suka lo ngomong, ketika lo suka lo ngomong, ketika lo mendekat ke seseorang dan dia mempertanyakan apa tujuan lo, lo bilang, gue kangen sama lo, atau iya gue pengen nyari seseorang yang bisa nemenin gue untuk saling membangun dan akhirnya kita bisa jalanin satu hubungan yang serius. Dan kayaknya gue lihat itu ada di lo. Ngomong. Dan di sini bukan berarti ketika lo jujur lo pengen dapetin jawaban yang sama dari dia. Enggak, lu ngomong aja, iya gue deketin lo emang tujuannya bla 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 bla. Dan gue juga nggak berharap di awal sih lo ngerasain hal yang sama, enggak. Gue pengen tetap ngeliatin ke lo kalau misalnya gue emang serius. Gue pengen ngeliatin ke lo kalau gue adalah orang yang tepat. Nggak ada salahnya ngomongin aja. Dan itu cuma bisa dilakuin sama bad boy. Dan the last but not least adalah lo cuma nonton doang konten-konten gue. Nggak lo subscribe, nggak lo like, nggak lo komen, apalagi nggak lo lakuin. Lo boleh cek konten gue satu-satu ya, komennya banyak banget. Udah yang berhasil, yang makasih. Dan gue bukan berarti sombong, enggak. Justru gue pengen ngeyakinin kalian yang nonton, lo lakuin. Udah banyak banget orang yang merasakan versi terbaik dari diri. Dan gue pengen kalian juga ngerasain hal yang sama. Lo harus ngerasain kerennya diri lo. Lo harus ngerasain optimalnya sisi-sisi hidup lo. Dan akhirnya lo bisa menjalani dan mendapatkan karakter real gentleman dari lo. Gila, ini harusnya pembukaan konten terbaik ini sepanjang Be More Gentle. 6 hal yang harus lo tinggalin di 2023. Dan sekali lagi, Burning Sun, wah, masih ready stock. Ya, kalian bisa gas langsung di link deskripsi, lagi promo. Masih promo buat kalian semua. Mau dapetin harga lebih terjangkau lagi, nonton waktu gua live di TikTok. Kita ketemu di next video. Yang mau komen, langsung aja isi di kolom komentar. Kita ketemu di next video. Jangan lupa dilakuin karena kalian adalah orang yang asli special and magic, and you just have to believe it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.